Pemirsa Intens Investigasi, dunia jagat maya mendadak gempar. Amarah pedangdut Dewi Persik tak lagi mampu dibendung usai mendapati identitasnya dicatut secara terang-terangan oleh akun palsu yang menyesatkan. Yang lebih mengejutkan, akun bodong tersebut justru sudah memiliki centang biru, sementara akun asli milik DP justru tidak memilikinya. Lantas seperti apa? DP yang tak ingin tinggal diam langsung menggandeng pengacara kondang Sandy Arifin untuk menyeret oknum tak bertanggung jawab tersebut ke ranah hukum. Namun, di tengah perjuangannya menjaga nama baik, seperti apa pula DP sebelumnya sempat dibuat meradang oleh komentar miring netizen, di mana niat tulusnya membagikan THR dan beras premium untuk satu kecamatan di kota kelahirannya, Jember, justru dinilai kurang dan dicibir oleh warganet. Dan benarkah di balik kegarangannya menghadapi haters, DP justru sudah memberikan lampu hijau terkait perjodohan putranya dengan Ashila, putri dari presenter Ramzy, karena alasan bibit, bebet, dan bobot yang sudah jelas. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia jagat maya mendadak gempar dengan luapan amarah sang goyang gergaji Dewi Persik yang tak mampu lagi membendung kekesalannya usai mendapati sebuah akun palsu mencatut namanya secara terang-terangan. Ya, kabar mengejutkan ini pertama kali terendus berkat laporan sigap dari para penggemar setianya, DP Lovers, yang menemukan akun bodong tersebut ternyata sudah lama aktif hingga memiliki centang biru yang menyesatkan. Meski mengaku tak keberatan namanya dicatut untuk sekadar inspirasi, DP dengan tegas mengecam tindakan akun yang menyalahgunakan identitasnya tersebut karena khawatir akan disalahgunakan untuk hal-hal negatif yang merugikan banyak orang. Guys, hati-hati ya. Jadi itu orang yang di Facebook yang dicentang biru itu dia ini ngeblok saya. Mungkin dia gayanya elit tapi ekonominya sulit. Jadi ngejar dolar sampai bikin akun centang biru mengatasnamakan artis Dewi Persik di Facebook. Ingat, tak cari kon. Ya ampun, ternyata langsung diganti ya, Bo. Tadi bilangnya awalnya SMA satu Jember, satu Banyuwangi. Sekarang diganti sama dia SMA Negeri 4 Jember. SMA Negeri 4 Jember. Salah lagi ya, Say. Kamu aku cari kamu. Pokoknya aku cari. Lihat aja, terusin. Banyak orang yang terutama DP lovers Mami DP udah centang biru, alhamdulillah ya. Centang biru apa gitu kan, nggak tahu di Facebooknya. Terus aku ngeliat profilnya, aku merasa bahwa itu bukan punya aku gitu, jadi aku tidak tahu gitu. Dan ternyata dia udah lama sekali aktif di sana. Nah, apa katanya kalau di Facebook tuh katanya apa dapat uang atau apa? Iya, nggak ngerti lah. Aku kan soalnya tidak terlalu mengikuti itu. Terus kemudian maksud aku sebenarnya semua orang mau mengcopy nama aku nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai nyentangin biru itu kan takutnya disalahgunakan sama manusia-manusia itu. Akunnya apa? Dewi Persik. Dewi Persik real Iya, apa? Dewi Persik. Aja. Cuman S-nya 1. Di aku kan S-nya 2, itu S-nya 1. Cuman kan bagi orang yang awam, mereka kan nggak tahu S1, S2, kan nggak tahu. Tahunya Dewi Persik dan centang biru. Itu yang membuat aku sebenarnya gini, Mas. Kalaupun memang cari duit lewat video aku nggak apa-apa.
tapi jangan dicentang biruin gitu kan, jadi nggak enak karena aku punya tanggung jawab atas nama ini gitu, jadi takut disalahgunakan itu doang. Geram karena tak ada itikat baik, Dewi Persik mengaku sempat mencoba menegur sang pemilik akun secara kekeluargaan. Namun sayangnya pesan tersebut justru diabaikan mentah-mentah hingga dirinya diblokir secara sepihak. Tak tinggal diam, identitasnya dipermainkan. Sang biduan akhirnya mengambil langkah tegas dengan berkonsultasi kepada kuasa hukumnya, Sandy Arifin, yang menyarankan agar kasus ini segera dibawa ke ranah hukum demi keamanan bersama. Meski saat ini belum ada kerugian materi yang nyata, DP merasa harus tetap waspada dan pasang badan karena merasa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk melindungi nama baiknya dari segala potensi penyalahgunaan di masa depan. Mereka melakukan segala sesuatunya lewat DM atau apa kan kita nggak ngerti isinya apa. Intinya jadi diri sendiri aja. Aku sudah tegur berkali-kali tapi dia masih gitu. Makanya aku kesel. Akhirnya aku konsultasi sama Bang Sandi selaku lawyer aku. Bang, ini gimana ya? Kok dia sudah aku tegur baik-baik tapi dia masih tetap mengatasnamakan aku. Terus Bang Sandi bilang, Mbak Neng, kita laporin aja kalau kayak gitu, kalau dia masih terus. Tadi ketemu sama aku malam, Bang Sandi kan lagi ada acara. Dari kemarin aku telepon sama Bang Sandi cuma lewat telepon. Bang Sandi bilang, Mbak Neng, kita ketemu aja. Rencana malam ini aku mau ketemu sama beliaunya. Nanti seperti apa dan gimana. Kan katanya kan Bang Sandi bilang minta Minta capture untuk profil akunnya, terus linknya. Nah setelah link aku kalau dibuka di aku sih nggak bisa. Tapi nggak tahu kalau di tempat yang lain apakah masih bisa atau enggak. Nah nanti seperti apa dan gimana. Terakhir Bang Sandi bilang sih laporin aja Mbak Neng, itu menurut lawyer saya. Tapi selanjutnya nanti kita akan ketemu seperti apa dan gimana. Mungkin teman-teman bisa bantu kasih informasi ke saya apakah memang masih aktif ataukah nggak aktif gitu. Karena takutnya kan diblok gitu. Cuman kan kerugian tetap kita harus waspada kan Mas. Itu kan mencatut nama kita. Itu kan namanya penipuan, nggak boleh, takut disalahgunakan. Kalau misalkan ada penipuan, kita nggak tahu apakah teman-teman ataukah mungkin masyarakat yang lain ada yang pernah di DM sama akun yang namanya Dewi Persik Centang Biru di Facebook nggak? Nah, ini yang perlu diluruskan supaya tidak makin ngelonjak atau takut ada korban. Aku kemarin tanya ke DP Lovers, takutnya kan punya aku kan diblok sama dia. Nah, aku tanya sama anak-anak yang punya FB, aku nggak bisa Mami, tapi nggak bisanya itu setelah mereka komen, inget loh sama Mami DP mau dilaporin gitu. Akhirnya pada diblokin, kamu yang DM aku ya? Nah, dilaporin, terus udah gitu, yang lain-lain juga sama, yang ngomong sama si punya FB itu, kamu mau dilaporin sama Mami DP, itu pada diblokin. Tapi aku nggak tahu kalau teman-teman lihat masih ada atau enggak, aku masih belum tahu. Gitu, belum lihat lagi. Fakta mengejutkan juga diungkap oleh Dewi Persik, di mana akun media sosial miliknya yang asli dan tanpa centang biru sejatinya dibuat oleh sang mantan suami, Angga Wijaya. Namun aksesnya kini tertutup rapat bagi dirinya lantaran kata sandinya telah diubah total pasca perceraian. Merasa privasi dan haknya terampas oleh oknum tak bertanggung jawab, DP menegaskan bahwa tindakan ini sudah selayaknya diproses secara hukum dan ia siap menyerahkan seluruh bukti kepada tim pengacara serta pihak kepolisian demi memberikan efek jera. Langkah berani ini diambil semata-mata agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, sekaligus menjadi pesan tegas bagi siapapun untuk tidak bermain-main dengan identitas orang lain. Tapi aku nggak Facebook Pro karena tersambung dari Instagram dan Facebook gitu. Jujur aku gaptek. Yang bikinin aku Instagram, bikinin aku TikTok, bikinin aku FB zaman dulu itu adalah mantan suamiku, Angga Wijaya. Ya, jadi aku nggak ngerti apa-apa tentang ini. Tapi setelah kami bercerai, aku ganti password, itu aja. Selebihnya udah
Ikan kasih efek jerah, Mas. Efek jerah itu pasti akan kita lakukan. Tapi kan dengan aku sudah memberikan belas asih gini bukan berarti dia terus-terusan nanti mengaktifin gitu. Hal ini tetap harus aku laporkan. Tapi masalahnya seperti apa dan gimana nanti biar urusan Bang Sandi sama pihak kepolisian maunya kayak gimana. Intinya supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Tapi bukan berarti aku tidak memaafkan. Aku sudah memaafkan, tapi harus aku laporkan supaya tidak ada mereka-mereka yang memanfaatkan situasi seperti ini. Pemirsa Intens Investigasi, demi memutus rantai kebingungan di kalangan netizen, Dewi Persik secara terbuka menunjukkan akun media sosial aslinya kepada tim Intens Investigasi yang secara mengejutkan justru belum memiliki verifikasi centang biru. Langkah ini sengaja ia lakukan sebagai bentuk edukasi agar masyarakat tidak lagi terkecoh dan bisa membedakan mana akun yang benar-benar miliknya dengan akun bodong yang mencatut namanya secara sepihak. Dengan penuh ketegasan, sang biduan berharap para penggemar dan warganet lebih jeli dalam menyaring informasi, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan oleh ulah oknum tidak bertanggung jawab yang bersembunyi di balik nama besarnya. Udah salah gitu. Ya. Profilnya yang mana? Profilnya itu ini ada ini. Kalau profil kan bisa dicontoh ya. Ya ini pokoknya kebahagiaanku untuk orang tuaku, keluargaku dan saudaraku semua. Tapi jangan ditipu dong, nggak boleh ya. Buat para pelaku, hati-hati. Sekarang ini sosmed itu sudah ada undang-undangnya. Apalagi memalsukan identitas orang lain. Itu ada undang-undangnya, nggak boleh. Selanjutnya, seperti apa putra Dewi Persik dijodohkan dengan anak Ramzy? Benarkah DP sudah mengincar bibit, bebet, dan bobot dari Asila Maisa yang dianggap sudah jelas asal-usulnya? Lantas, akankah Gabriel yang kini sedang fokus di Akademi Militer setuju dengan keinginan sang ibu? Jawabannya sesaat lagi. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pemirsa Intens Investigasi, di balik kisruh akun bodong yang tengah memanas, Dewi Persik rupanya baru saja melewati momen Lebaran penuh kehangatan dengan berbagai persiapan yang sangat menyentuh hati. Mulai dari turun langsung ke dapur demi menyajikan masakan spesial untuk sang putra tercinta, hingga menjalankan tradisi berbagi kebahagiaan melalui pemberian THR bagi sanak saudara yang datang berkunjung. Tak hanya itu, sang biduan pun tetap mengedepankan sisi religiusnya dengan menunaikan kewajiban zakat yang ia salurkan di 2 kota sekaligus, yakni Jakarta dan kampung halamannya di Jember, sebagai wujud syukur atas segala berkah yang ia terima selama ini. Dan inilah ungkapan tulus Dewi Persik selengkapnya. Ya kan cintaku tuh udah habis buat anakku, jadi ya aku ya semaksimal mungkin aku ingin kasih yang terbaik buat anakku. Jadi masak buat anakku, mempersiapkan semuanya. Kemarin pada waktu weekend itu video call mau masak apa? Mama nyambel aja karena memang dia suka sambelan mama kan. Pertama aku sesuai request hari pertama dia maunya pasti opor sama sambel mama. Aku Lebaran nanti mama ya seperti biasa. Ya pastinya aku lebih mengutamakan anakku sama mami aku. Karena kan aku sisa orang tua sama anak. Jadi ya itu dulu yang aku utamakan. Persiapannya ya pasti seperti uang dikumpulin, ya kan? Ponakan datang, keluarga datang, yang kaya-kaya masih minta diamplopin soalnya di keluargaku. Jadi ya itu tetap tradisi yang tidak boleh dilupakan. Terus kemudian ya seperti biasa ya zakat kita memberikan di daerah, ada di Jakarta ada, di Jember juga ada, seperti biasa. Jadi tradisi-tradisi itu tidak boleh dilupakan juga karena sebagian harta saya kan punya mereka.
Beralih ke kabar lainnya, Dewi Persik akhirnya buka suara menanggapi perjodohan netizen antara putra tercintanya, Gabriel, dengan Asila, putri dari sahabatnya, Ramzy. Dengan bijak, DP mengaku enggan memaksakan kehendak dan memilih menyerahkan segala keputusan pada sang anak. Apalagi saat ini sang putra tengah fokus menempuh pendidikan di akademi militer yang cukup menyita waktu. Meski begitu, sang biduan tak menampik jika sosok Asila memiliki daya tarik tersendiri di matanya, terutama karena ia sudah sangat mengenal latar belakang keluarga Ramzy yang dinilainya sudah sangat jelas secara bibit, bebet, dan bobot untuk menjadi calon menantu idaman di masa depan. Ke Mas Gabrielnya sama Asilahnya, kalau aku sih sebagai orang tua manut aja, cuman saat ini kan memang Gabriel lagi fokus ke pendidikan. Jadi ya minta doanya mudah-mudahan Gabriel dikasih sehat sama Allah. Pendidikannya masih jauh, Mas, masih 3 tahun lagi. Jadi butuh doa dari orang banyak supaya dia bisa sehat. Nanti kalau misalkan anak aku nggak jadi apa-apa, percuma harta mama. Kan lebih baik aku mewariskan ilmu daripada harta gitu. Kalau ilmu kan sampai selamanya dia bisa pakai. Kalau harta kan pakai harta mama, nanti membiayai Asila segitu doang, udah gitu. Tapi kalau saya mewarisi ilmu kan bisa sampai akhir hayat gitu, bisa membahagiakan kalau mereka berjodoh gitu. Mbak anakku cili 18 tahun. Ya alasannya ya satu, orang tua yang baik, bibet-bebet bobotnya juga dari keluarga yang baik-baik. Terus Asilanya sendiri juga anak yang soleha, sama orang tuanya juga patuh, anak tunggal pula ya kan gitu. Jadi bukan berarti siapapun jodoh Mas Gabriel nanti, intinya adalah orang tuanya adalah orang tua yang sangat baik, anaknya juga soleha, ya kenapa enggak gitu. Kan Abi itu orang tuanya juga protektif banget gitu sama anak perempuannya. Jadi bukan orang tua yang bisa ngebebasin anak kemana-mana, itu yang aku suka dari didikan Abi. Jadi saya suka perempuan yang dipingit gitu, kayak Asila kan itu dipingit kan, diprotek banget sama orang tuanya. Ya itu kayaknya oke gitu. Selanjutnya, seperti apa Dewi Persik yang sempat murka? Di mana niat tulus bagikan THR untuk ribuan warga di Jember justru dihujat netizen. Tak terima pemberiannya dinilai kurang, lantas seperti apa pula DP bongkar perhitungan detail paket beras premium hingga dana segar yang digelontorkan? Benarkah aksi ini dilakukan demi memenuhi wasiat sang ibunda? Simak selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pemirsa, tak hanya soal akun palsu, suasana Lebaran Dewi Persik juga sempat terusik dengan aksi nyinyir netizen yang mendadak menyerang lantaran jumlah nominal THR yang ia bagikan di Jember dinilai kurang memadai. Seolah tak habis pikir dengan komentar miring tersebut, sang biduan pun sempat meluapkan kemarahannya karena niat tulusnya untuk berbagi di kampung halaman justru dipandang sebelah mata oleh sebagian orang di dunia maya. Lantas, seperti apa sebenarnya momen penuh kehangatan saat DP membagikan rezekinya tersebut? Dan apa pula yang memicu beragam penilaian kontroversial dari para netizen hingga membuat sang pemilik goyang gergaji ini murka? Sekarang kita udah ready, udah siap. Kita mau bagi-bagi zakat. Jadi kita bagi-bagi zakat, bukan sembako ya, tapi lebih ke zakat ya. Zakat buat keluarga besar di yang kampung di Keranjingan. Jadi kita mau ke sana
masyarakat Keranjingan, tetangga Grandpa, tetangga yang jadi ada sekitar 8.000 orang. Kalau di tempat kamu ada berapa ribu orang, Mas? Ada berapa ratus, Mas? 200 Ada 200 di tempat Majapahit. terus di tempat Mami Ada 200. ada 200. Jadi 8.400 ya, 8.000 Keranjingan. 400 di tempat masjid sama Mami. Oke, sekarang kita mau menuju sana dan ada anakku tersayang mendampingi. Ini, Mas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.